Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, kajian kita pada pagi hari ini berkait. Oh ya, sebelum memulai materi baru, kita akan sedikit membahas materi kita pada minggu sebelumnya. Ada yang ingat kita membahas tentang apa? Atmosfer. Ya, Tiwi, apa itu atmosfer? Atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Tiwi karena sudah bisa menjawab. Oke. Kita akan beralih ke topik lain. Itu tidak jauh dari atmosfer, masih berkaitan dengan lapisan fenomena yang ada di semesta, yaitu kita akan membahas tentang struktur lapisan bumi, yang mana struktur lapisan bumi terdiri dari 3, yaitu kerak bumi, mantel bumi. Mantel bumi yang berada di, apabila bumi ini di kupas ya, mungkin tampilannya akan seperti ini. Jadi isi dari kerak bumi adalah mantel bumi. Selanjutnya di dalam mantel bumi ada inti bumi. Kemudian di dalamnya inti bumi lagi ada inti luar. Inti luar, habis itu ada inti dalam. Oke. Pembahasan lebih lanjutnya kita akan mulai dari pengertian bumi. Bumi adalah anggota tata surya yang reliefnya tidak rata dan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri dari inti bumi, ada mantel bumi, kerak bumi. Inti ada 2, inti dalam dan inti luar. Jadi bumi itu adalah bulat, dan di dalam bumi ada lapisan-lapisan penyusunnya, dan lapisan-lapisan itu disebut dengan litosfer. Penjelasan lebih lanjut dari lapisan bumi. Lapisan bumi merupakan lapisan terluar dari bumi yang mempunyai ketebalan sekitar 5-70 km. 5-70 km itu tadi adalah lapisan terluar bumi, ketebalan lapisan terluar bumi. Jadi diingat-ingat ya, ketebalan lapisan terluar ada 5-70 km, yang mana ketebalannya terbagi menjadi ketebalan daratan, sekitar 20-70 km. Ketebalan perairan mempunyai 5-15 km ketebalan, yang mana semua ini akan bertumpu dan membentuk lapisan bumi. Selanjutnya kerak bumi. Kerak bumi tersusun atas lapisan balsit, lapisan granitis. Kerak bumi terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama
merupakan lapisan granit. Bagian kedua terdiri dari lapisan basal. Bagian ini terdapat pada bagian pertama, atau yang disebut dengan lempeng benua, yang tersusun dari batuan beku, dan batuan beku ini terbentuk dari lapisan granit dan basal. Lapisan granit terdapat di atas dan lapisan basal terdapat di bawah. Sedangkan bagian kedua disebut dengan kerak samudra. Kerak samudra merupakan lempeng samudra yang tersusun dari endapan laut di bagian atas dan bawahnya terdiri dari batuan vulkanik. Dan ada juga yang di atas lapisan penyusun bumi yang bersifat cair kental, yang selalu bergerak secara kontinu dan tidak teratur, yang disebut dengan lapisan astenosfer. Jadi lapisan yang tidak teratur dan terus kontinu itu disebut lapisan antenosfer. Selanjutnya, lempeng benua dan lempeng samudra juga ikut bergerak dengan arah pergerakan yang tidak teratur pula. Akibatnya, lempeng benua dan lempeng samudra mengapung di atas dan mungkin dapat bertumpukan dan saling menjauhi. Jadi bagian-bagian kerak bumi terdiri dari kerak bumi, kerak samudra, dan pada kerak bumi terdiri dari lapisan granit dan lapisan basal. Selanjutnya, pada kerak samudra terdiri dari tenaga endogen atau batuan vulkanik. Bagian kedua ada bagian samudra, yang mana pada bagian samudra tersusun atas endapan laut, endapan laut terdapat di bagian atas. Selanjutnya ada di bawahnya batuan vulkanik. Dan di bawah batuan vulkanik atau yang pada lapisan terbawah adalah batuan gabbro. Jadi pada kerak samudra ada 3 lapisan. Yang pertama ada endapan laut, batuan vulkanik, dan batuan gabbro, di mana kedua lempeng bumi dan lempeng samudra berada di bagian atas lapisan penyusun bumi. Jadi di sini. Dan ini adalah lempeng. Nah, ini adalah lempeng samudra dan ada kerak bumi. Begini kenampakannya kira-kira. Yang memiliki sifat cair dan selalu bergerak secara kontinu dan tidak teratur, yang disebut dengan antenosfer. Dengan demikian, kerak benua dan kerak samudra juga ikut bergerak ke arah pergerakannya dan tidak teratur pula.
Akibatnya, lempeng benua dan lempeng samudra mengapung di atas dan sangat mungkin dapat bertumpukan dan saling menjauh. Jadi ini akan terus berputar dan akan gerakannya tidak beraturan dan akan saling menjauhi dari bumi. Begitulah susunan dari kerak bumi, lapisan terluar dan teratas pada bumi. Ya, di dalam kerak bumi ada mantel bumi. Mantel bumi mempunyai ketebalan sekitar 2000 derajat Celcius, yang mana mantel bumi juga memiliki pengertian sebagai selimut bumi. Mantel bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer yang ini di dalam dari kerak bumi. Selanjutnya, selain litosfer ada lapisan atonosfer dan lapisan mesosfer. Pada lapisan litosfer atau selimut bumi yang paling atas terdiri dari 3 material yang berwujud padat dan kaya akan silisium atau FiO2 dan aluminium dengan tebal sekitar 50-100 km. Karena bersamaan dengan kerak bumi yang sering disebut juga dengan lempeng litosfer. Dari bahasan tentang lapisan litosfer tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terbentuk, seperti dari mana asal batuan penyusun litosfer, kemudian bagaimana struktur dan komposisi litosfer, dan bagaimana perkembangan batuan pembentuk litosfer tersebut. Pertanyaan yang saya sebutkan tadi akan kita kupas lebih dalam pada sesi yang selanjutnya. Sebelum berlanjut ke sesi tersebut, saya akan sedikit mereview kepada kalian apa yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau bagaimana. Saya beri waktu sekitaran 15 menit untuk kalian mencari. Sekiranya ada yang ingin kalian tanyakan,